Di saat wanita ini membuka matanya dan mengetahui dirinya dikubur hidup-hidup, dan tangannya diikat tali yang disambungkan ke lonceng. Dia sekuat tenaga menggerakkan lonceng. Tapi sepanjang malam tidak ada yang mendengar. Keesokannya, saat sang ayah menemukan lonceng terjatuh di tanah, semua sudah terlambat. Wanita ini bernama Mary. Beberapa hari yang lalu ia dinyatakan terkena penyakit menular, lalu dinyatakan untuk mati. Sang ayah demi mencegah tersebarnya penyakit, ia mengubur Melinda yang sudah tidak memiliki harapan hidup, dan memasangkan bel, kalau tiba-tiba Melinda terbangun, mereka bisa mendengar pertolongan anaknya. Sang ibu ingin menemaninya di sana, tapi sang ayah khawatir ibunya akan tertular penyakit. Ia pun memberikan istrinya suntikan, lalu menggendongnya balik ke kamar. Tapi mereka tidak terpikirkan, Mary akan terbangun di tengah malam. Yang lebih anehnya, lonceng berbunyi sepanjang malam. Mereka sama sekali tidak ada yang mendengar. Ayah yang membuka peti dan menemukan Melinda sudah meninggal. Bahkan ke-10 kukunya terlepas. Sulit dibayangkan saat itu Mary seberapa putus asa. Sejak itu di kota tersebut tersebar kisah mengenai Mary. Hanya dengan melihat ke cermin dan menyebut nama Mary, lalu putar 3 kali, di saat mendengar suara lonceng, Mary akan memperlihatkan wujudnya. Tapi tidak ada orang yang pernah bertemu. Hingga di 50 tahun kemudian, suatu hari, beberapa gadis di sekolah sedang membicarakan hal ini. Semakin cerita mereka semakin bersemangat, bahkan ingin mencobanya. Tapi mereka tidak ada yang ingin mencobanya duluan. Lalu ia melihat seorang yang sendirian lalu mendekatinya. Ia dengan berani berkata, "Aku akan mencobanya duluan." Mereka di depan cermin menghidupkan lilin dan meninggalkannya sendirian. Tapi setelah ia melakukan selesai, ia tidak menyebut nama Mary. Yang membuat orang tidak terpikirkan adalah, dia dikageti sendiri oleh teman kamarnya. Karena perlakuan temannya, ia mengambil nyawanya sendiri. Ketiga gadis juga ketakutan. Tapi mereka menyebarkan keluar bahwa dia mati karena ditakuti oleh Mary. Dan tidak ada yang mencurigainya. Setahun kemudian, arwahnya tiba-tiba datang untuk balas dendam. Dia membuat salah seorang gadis ketakutan hingga masuk ke rumah sakit. Di saat semua orang mengira itu kemunculan Mary lagi, ada seorang yang tidak berpikir seperti itu. Orang ini bernama Melinda, dia seorang penangkap roh, dan sudah memiliki banyak pengalaman. Melinda berpikir Mary yang mereka katakan sudah menghilang selama 150 tahun. Dia tidak mungkin bersembunyi selama itu. Bila ia itu benar, di kota yang kecil ini dia pasti sudah pernah ketemu. Jadi hal ini pasti adalah hal yang lain. Dia ingin menanyai kedua gadis lainnya apa yang telah terjadi. Tapi ekspresi Luna sedikit aneh. Dia terus-menerus mengatakan itu gara-gara Mary. Bahkan menyuruh Melinda untuk tidak mengganggu mereka lagi. Melinda tahu mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Demi mendapatkan kebenaran, Melinda datang ke kuburan Mary. Tapi sepanjang malam ia tidak melihat arwah Mary. Ia kemudian mencoba lagi cara untuk memanggil Mary. Tapi juga tidak terjadi apa-apa. Dan di malam itu, seorang gadis ketakutan dan juga dikirim ke rumah sakit. Melinda merasa ini tidak bisa tunggu lagi. Dia memutuskan untuk menemui Luna menanyakan kebenarannya. Kali ini Luna juga telah menebaknya, selanjutnya adalah gilirannya. Tetapi di saat Luna ketakutan, Melinda akhirnya datang. Melinda bertanya kepada arwah tersebut kenapa berbuat seperti itu. Dia yang marah mengatakan apa yang terjadi sebenarnya setahun lalu kepada Melinda. Melinda mengatakan perlakuannya sudah melewati batas, tapi ia tidak mau. Dia sekarang sangat bebas. Tidak peduli kemana saja tidak ada yang mengurus. Di saat ia masih hidup dia memiliki sakit jantung. Orang tuanya selalu menjaganya dengan ketat. Dari kecil hingga besar tidak memiliki privasi. Dia kesal dengan situasi seperti itu. Melinda berkata kepadanya, "Kamu tahu bagaimana rasanya dikubur hidup-hidup? Tanpa terasa, kamu kehilangan dirimu. Lupa dengan orang-orang yang mencintaimu itu sangat penting." Kali ini ia baru tidak bisa berkata apa-apa. Dia sama sekali tidak pernah berdiri di posisi orang tuanya, memikirkan perasaan mereka. Mereka ada salah apa? Mereka hanya ingin melindungi anaknya saja. Akhirnya ia pun setuju untuk mundur. Sebelum itu ia ingin bertemu dengan orang tuanya. Angkanya berdiri di sana.
Tapi orang tuanya tidak bisa melihatnya. Ayah juga tidak percaya arwah anaknya ada di sini. Beritahu dia, aku pernah membuat motornya tertabrak pohon. Dia bilang, dia pernah membuat motormu tertabrak pohon. Sang ayah tidak tahu Melinda sedang berkata apa. Tapi dalam hati sang ibu sangat jelas. Karena itu adalah rahasia kecil mereka dengan anaknya. Di saat ia berumur 13 tahun. Ada suatu hari sedang hujan dan guntur. Dia terlalu lama di kamar. Dia sangat ingin pergi keluar bermain. Tapi ayahnya yang marah dan juga khawatir. Sehingga ibunya diam-diam membawa anaknya keluar bermain. Lalu tertabrak pohon. Meski mendapat luka kecil, tapi hari itu adalah hari paling bahagia untuknya. Mereka berdua berjanji untuk menyembunyikan hal ini dari ayahnya. Karena bagi ayahnya, keamanan anaknya lebih penting dibandingkan bahagia. Dan ia ingin berkata ke ayahnya. Katakan kepadanya, dia sudah terlalu protektif. Dia berkata kamu terlalu protektif. Aku memberikannya kebebasan untuk tinggal di sekolah, tapi apa yang aku dapatkan? Dia ingin kamu mengerti, kamu memberikannya kebahagiaan yang tiada batasnya. Aku tidak ingin dia bahagia. Aku ingin dia hidup. Anak yang bahagia atau nyawa anaknya. Ini pilihan yang susah untuk orang tua. Mau pilih yang manapun mereka akan kecewa. Tapi anaknya telah pergi. Satu-satunya harapan mereka adalah semoga anaknya bahagia di kehidupan yang lain. Melinda memanggil Luna untuk masuk. Dia dengan panik menanyakan kamu sekarang sudah aman belum? Melihat Luna yang ketakutan, ia teringat dengan dirinya setahun yang lalu. Meski mereka salah, tapi seharusnya tidak perlu dihukum hingga seperti ini. Mereka dulu sama sekali tidak tahu bahwa ia menderita sakit jantung. Bila tahu, pasti tidak akan melakukannya seperti itu. Pada akhirnya ia pun memaafkan mereka. Saat itu ia melihat sebuah cahaya terang. Melinda berkata kepadanya tidak perlu takut, masuk saja ke cahaya terang itu. Di sana penuh dengan kebebasan dan kebahagiaan. Anakku bilang apa? Dia berkata sekarang dia sudah bebas. Dia mengatakan selamat tinggal. Tidak apa-apa. Ada kalanya, kehilangan seseorang membuat orang lain sulit untuk menerimanya. Tapi hidup yang telah pergi tidak akan kembali lagi. Hidup masih bisa berlanjut. Setelah itu, kedua gadis yang pingsan pun akhirnya pulih. Lalu menjalankan hidup yang seharusnya.